Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan melakukan presentasi pada mata kuliah praktikum farmakoterapi kardio saraf onkologi renal dan endokrin mengenai materi stroke. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nesya Dia Apipa dan ada rekan saya Laila Nurul Fadila dan Malika Amalia Salsabila. Kami dari FM 22A. Langsung saja ke materi pengertian stroke. Stroke atau gangguan peredaran darah otak atau disingkat GPDO merupakan penyakit neurologi yang sering dijumpai dan harus ditangani secara cepat dan tepat. Stroke merupakan kelainan fungsi otak yang timbul mendadak yang disebabkan karena terjadinya gangguan peredaran darah otak dan bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Jika terkena stroke, maka akan mengakibatkan disfungsi organ motorik yang berada di tubuh manusia. Kemudian ada pengertian stroke iskemik. Stroke iskemik merupakan disfungsi neurologis yang disebabkan oleh infark fokal cerebral, spinal maupun retinal. Stroke iskemik ditandai dengan hilangnya sirkulasi darah secara tiba-tiba pada suatu area otak dan secara klinis menyebabkan hilangnya fungsi neurologis dari area tersebut. Stroke iskemik akut disebabkan oleh trombosis atau emboli pada arteri cerebral dan stroke iskemik lebih sering terjadi daripada stroke hemoragik. Selanjutnya ada pengertian hemiparesis. Hemiparesis adalah sindrom klinis yang awal timbulnya mendadak, progresifnya cepat, berupa defisit neurologis vokal yang berlangsung 24 jam atau lebih atau bisa langsung menimbulkan kematian dan semata-mata disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non-traumatik. Disfungsi motorik yang paling umum adalah hemiparesis karena lesi pada sisi otak yang berlawanan. Hemiparesis atau kelemahan pada satu sisi tubuh merupakan gejala lain dari disfungsi motorik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Laila Nurul Fadilah. Baik, materi selanjutnya adalah diagnosis stroke. Diagnosis stroke pencitraan radiologi otak adalah hal darurat yang esensial untuk evaluasi stroke iskemik akut. Computed tomografi atau CT, scan non-kontras, merupakan modalitas pencitraan yang sering digunakan karena sangat efektif dan pada kondisi akut dan kedaruratan pasien yang dicurigai mengalami stroke iskemik akut. Beberapa teknik pencitraan neurologis otak yang digunakan dalam kondisi darurat stroke antara lain ada CT angiography dan CT perfusion scanning. 2. Magnetic resonance image atau MRI. Yang ketiga ada modalitas diffusion weighted imaging atau DWI. Yang ketiga ada carotid duplex scanning. Yang keempat ada digital subtractionangiografi. Kemudian ada tanda dan segala stroke antara lain ada onset pertama, onset mendadak hepiparese, monoparese dan quadriparese. 2. Defisit hemisensorik. 3. Defisit lapang padang monokular atau binokular. 4. Ada diplopia. 5. Dysarthria. 6. Kelemahan otot wajah unilateral. 7. Ada ataksia. 8. Ada vertigo yang sangat jarang muncul sebagai gejala tunggal. 9. Ada nystagmus. 10. Ada afasia dan 11. Penurunan kesadaran yang mendadak. Kemudian terapi stroke iskemik. Pelaksanaan terapi stroke iskemik bertujuan untuk mengembalikan aliran darah pada otak yang tersumbat dengan cepat, mengurangi angka kematian, mencegah terjadinya sumbatan ulang dan kejadian stroke berulang. Secara non-farmakologi dapat melakukan dengan menjaga pola hidup, tidak merokok, dan tidak mengonsumsi alkohol. Penata pelaksanaan non-farmakologi gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan lesi otak pada area motor konteks pada pasien stroke iskemik dapat dilakukan dengan terapi latihan motorik secara aktif dan pasif. Studi kasus.
kondisi pasien, Tuan TR dengan 60 tahun, pada 60 tahun dengan iskemik. Pasien rawat di Pinere dengan diagnosa suspek COVID-19, namun setelah 3 hari dirawat, hasil spesimen swab nasoroparing 1 dan 2 dinyatakan negatif. Pengajian keperawatan dilakukan di ruang rawat inap RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru dengan keluhan utama ekstremitas kiri atas lemah dan tidak memiliki riwayat stroke sebelumnya. Keadaan umum lemah, kesadaran komposimetis, tekanan darah 146/81 mmHg, frekuensi nadi 84 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius, dan SP02 sebanyak 99%. Hasil pemeriksaan kekuatan otot pasien didapatkan penurunan kekuatan dengan nilai 3, yaitu dapat mengadakan gerakan melawan gaya berat atau gravitasi. Hasil pemeriksaan penunjang CT scan tanggal 11 Desember 2020 menunjukkan tidak terdapat pendarahan yang diberikan terapi infus NaCl 0,9% 20 TPM, oksigen nasal kanul 4 liter per menit, injeksi citicoline 2 kali 500 mg, injeksi lantus 1 kali 15 unit, injeksi novorapid 3 kali 8 unit, CPG 1 kali 75 mg, aspilat 1 kali 1, azitromisin 1 kali 500 mg. Dari riwayat penyakit terdahulu, pasien memiliki DM tipe 2 hipertensi dan penyakit jantung sejak tahun 2019. Pada pemeriksaan tekanan darah didapatkan hasil melebihi batas normal, yaitu 146/81 mmHg. Materi analisis swab. Yang pertama itu ada subjektif, kelemahan anggota gerak di atas dan tidak ada riwayat stroke sebelumnya. Kemudian untuk objektif, keadaan umumnya itu lemah, kesadarannya kompos mentis, tanda-tandanya vital, tekanan darah 146/81 mmHg, kemudian ada frekuensi nadi 84 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu tubuh 36 derajat Celcius, SP02 99%, dan kekuatan otot 3333. Kemudian asesmennya itu pertama ada hemiparese sinistra et causa stroke ischemic. Kedua ada di DM tipe 2 hipertensi. Klaim ada IFFD NaCl 0,9% 20 TPM, 02 via nasal kanul 4 LPM, injeksi citicoline 2 kali 500 mg intravena, injeksi lantus 1 kali 15 unit, injeksi novorapid 3 kali 8 unit, CPG 1 kali 75 tablet PO, aspilat 1 kali 80 mg tablet, azitromisin 1 kali 500 mg tablet, dan terapi non-farmakologi ROM. Kemudian, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Malika Amalia Salsabila. Selanjutnya adalah pemilihan obat. Penata laksanaan non-farmakologi gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan lesi otak pada area motor korteks pada pasien stroke iskemik. Dapat dilakukan dengan terapi latihan motorik secara aktif dan pasif. Latihan bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan selain memperbaiki fungsi saraf otak melalui terapi farmakologi, namun juga bagaimana memampukan pasien secara mandiri dalam kegiatan fungsional sehari-hari. Rasional tindakan mandiri keperawatan yang dilakukan berdasarkan bahwa tingkat pemulihan pasien hanya bergantung pada tingkat cedera otak. Hemiparesis dengan kelumpuhan parsial bisa dipulihkan sebanyak 70% dengan kemampuan fungsional tangan mereka melalui terapi fisik maupun terapi fisik alternatif. Pada pasien stroke iskemik yang memiliki hemiparesis, pemilihan rehabilitas yang tepat dengan terapi fisik meningkatkan peluang pemulihan. Pada pasien stroke iskemik dengan gangguan mobilitas fisik setelah diberikan tindakan mandiri keperawatan yaitu perlakuan ROM menggunakan penambahan stimulasi menggunakan sikat sensoris setiap 2 jam sekali atau 2-3 menit
dalam satu kali penyikatan selama 4 hari, 14 sampai 18 Desember 2020. Terlihat bahwa pasien merasa lebih santai, bersemangat, dan nyaman karena dapat melakukan ROM aktif secara minimal menggunakan sikat sensori sebelum ROM dilakukan. Dengan terapi fisik meningkatkan peluang pemulihan. Selanjutnya, perubahan kekuatan otot sebelum dan sesudah dilakukan ROM dengan penambahan stimulasi sikat sensori selama 2 jam sekali selama 4 menit. Yaitu didapatkan pada hari pertama, kedua, dan ketiga, yaitu nilai kekuatan ototnya 3, waktunya 2-3 menit sensori ditambah 15 menit ROM. Dan pada hari keempat, nilai kekuatan otot bertambah menjadi 4 pada waktu 2-3 menit sensori ditambah 15 menit ROM. Setelah diberikan intervensi inovasi stimulasi sikat sensori 2-3 menit dan ROM selama 15 menit, pada tuan TR, tekanan darah 136/79 mmHg, frekuensi nadi 82 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu menjadi 36 derajat Celcius, SpO2 99%, pemberian stimulasi sikat sensori yang dikombinasikan sebelum latihan ROM melalui serangkaian gerakan lembut dan sedikit tekanan melibatkan rangsangan taktil pada kulit ekstremitas atas dan bawah dengan menggunakan alat berbentuk sikat. Berdasarkan analisa dan pembahasan mengenai masalah mobilitas fisik terhadap pemberian stimulasi sikat sensori sebelum ROM dilakukan bertujuan meningkatkan mobilitas, kekuatan, dan penggunaan ekstremitas yang lemah. Intervensi yang dilakukan pada pasien dengan gangguan mobilitas sesuai dengan NIC atau Nursing Intervention Classification, diantaranya adalah terapi aktivitas, teknik distraksi, pencegahan jatuh, perawatan kaki, manajemen terapi, manajemen nyeri, monitor status neurologi, manajemen saraf tepi, manajemen daerah tubuh yang tertekan, meses sederhana, manajemen integritas kulit, dan manajemen berat badan. Kemudian, stimulasi sikat sensori merupakan intervensi mandiri keperawatan yang di dalamnya terdapat perlakuan terapi aktivitas fisik, teknik distraksi, manajemen saraf tepi, dan meses sederhana. Sikat sensori menggunakan teknik penyikatan terapeutik, teknik deep pressure protokol, yaitu protokol yang sangat spesifik memerlukan lebih dari sekedar menyikat kulit. Bill Berger 1995 mengatakan bahwa perawatan yang dipadukan secara profesional ini terjadi dari penggunaan sikat khusus yang lembut atau menggunakan sikat bedah yang khas atau sikat jenis lainnya. Stimulasi sensori mencapai organ sensori dan menghasilkan reaksi yang segera, kemudian disimpan ke otak untuk digunakan di masa depan dengan menerima persepsi stimulus untuk diinterpretasikan. Selanjutnya, perawatan ini hampir tidak ada resiko atau efek negatif. Prosedur ini dilakukan selama 2-3 menit dan diulangi setiap 2 jam di siang hari atau setiap 2 jam sekali. Perubahan posisi di tempat tidur karena telah dibuktikan bahwa efek rangsangan berlangsung sekitar itu. Efek dari perawatan ini adalah menenangkan dan mengatur kembalinya aktivitas motorik melalui rangsangan sensori ke dalam rutinitas sehari-hari pasien. Tindakan keperawatan dapat membantu pasien untuk mendapatkan kembali kekuatan otot-otot. Tindakan rehabilitas ROM memungkinkan pasien dapat beradaptasi secara fisik dengan keadaannya. Dengan menjalani rehabilitas secara rutin, diharapkan pasien dapat memiliki kekuatan otot penuh di kedua sisi tubuh mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf banyak kurangnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.